Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi mengenai sorting. Pengurutan data atau sorting diperlukan untuk memudahkan dalam pengelolaan data. Pengurutan dapat dilakukan secara ascending atau menaik atau descending turun. Sebagai contoh, terdapat data angka random sebagai berikut: 29, 27, 10, 8, 76, dan 21. Berikut merupakan beberapa metode pengurutan, antara lain: yang pertama, merge sort, bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu merge sort. Merge sort yaitu membagi list menjadi dua dan diurut dengan mengesortnya, kemudian di merger secara rekursif. Di sini list array ada 6. Kita bagi menjadi dua proses sorting. Yang pertama, angka 29, 27, dan 10. Yang kedua, angka 8, 76, dan 21. Kemudian kita bagi menjadi dua lagi, yaitu 29 dengan 27 dan 10, 8 dan 76 dan 21. Kita bagi menjadi dua lagi menjadi 29, 27, 10, 8, 76, dan 21. Setelah itu kita langsung mengesort merger. Karena angka 27 lebih kecil daripada angka 29, maka angka 27 berada di posisi yang paling depan. Kemudian 10 turun, 8 dan 76 turun karena angka 8 lebih kecil daripada angka 76. 21 turun. Kemudian dari angka 27, 29, dan 10 kita sort lagi, yang akan menjadi 10 berada di posisi depan karena 10 lebih kecil daripada angka 27 dan 29. Kemudian disusul dengan angka 27 dan 29. Angka 8 berada di posisi paling depan karena angka 8 lebih kecil daripada angka 76 dan 21. Yang kemudian disusul dengan angka 21 dan 76. Nah, kedua list tersebut kita jadikan satu lagi, yang akan menjadi angka 8 berada di posisi paling depan, kemudian dilanjut angka 10, 21, 27, 29, dan 76. Yang kedua adalah bubble sort. Konsep bubble sort adalah: pertama, metode pengurutan gelembung atau bubble sort diinspirasikan oleh gelembung sabun yang berada di permukaan air. Karena berat jenis gelembung sabun lebih ringan daripada berat jenis air, maka gelembung sabun selalu terapung ke atas permukaan. Prinsip di atas dipakai pada pengurutan gelembung. Bubble sort atau metode gelembung adalah metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan, berarti data sudah terurut. Disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisinya yang tepat. Artinya, algoritma ini akan menggeser nilai yang terkecil atau terbesar sesuai dengan jenis pengurutan ascending atau descending ke posisi ujung dari daftar. Demikian seterusnya hingga semua daftar dalam keadaan terurut. Proses dasar yang terjadi dalam algoritma ini adalah proses pertukaran nilai atau swapping. Berikut contoh bubble sort. Nilai awal 29, 27, 10, 8, dan 76. Pada perulangan ke-1 membandingkan elemen indeks ke-0 dengan indeks ke-1. Karena elemen indeks ke-0 lebih besar dari elemen indeks ke-1, maka dilakukan pertukaran.
yaitu 27 menggantikan posisi 29 dan 29 menggantikan posisi 27. Pada perulangan kedua, membandingkan elemen indeks ke-1 dengan indeks kedua. Elemen indeks ke-1 lebih besar daripada elemen indeks kedua, maka dilakukan pertukaran, yaitu 10 menempati posisi 29, kemudian 29 geser ke posisi 10. Pada perulangan ketiga, membandingkan elemen indeks kedua dengan indeks ketiga. Karena elemen indeks kedua bisa lebih besar dari indeks ketiga, maka dilakukan pertukaran, yaitu 29 ditukar dengan angka 8. Pada perulangan keempat, membandingkan elemen indeks ketiga dengan indeks keempat. Karena elemen indeks keempat lebih besar dari elemen indeks ketiga, maka tidak dilakukan pertukaran, atau nilai tetap sama. Hasil akhir tahap 1, 27, 10, 8, 29, 21, 76. Kemudian, di tahap kedua, perulangan ke-0 membandingkan elemen indeks ke-0 dengan indeks ke-1. Karena elemen indeks ke-0 bisa lebih besar dari elemen indeks ke-1, maka dilakukan pertukaran, yaitu 10 tukar posisi dengan 27. Pada perulangan ke-1, membandingkan elemen indeks ke-1 dengan indeks kedua. Karena elemen indeks ke-1 lebih besar dari elemen indeks kedua, maka dilakukan pertukaran, yaitu 8 tukar posisi dengan 27. Pada perulangan kedua, membandingkan elemen indeks kedua dengan indeks ketiga. Karena elemen indeks kedua lebih kecil dari elemen indeks ketiga, maka tidak dilakukan pertukaran. Pada perulangan ketiga, membandingkan elemen indeks ketiga dengan indeks keempat. Karena elemen indeks ketiga lebih besar dari elemen indeks keempat, maka dilakukan pertukaran, yaitu 21 ditukar dengan 27. Pada perulangan keempat, membandingkan elemen indeks keempat dengan indeks kelima. Karena elemen indeks keempat lebih kecil dari indeks kelima, maka tidak ada pertukaran atau hasil tahap 2. Yaitu 10, 8, 27, 29, 21, dan 76. Pada tahap ketiga, perulangan ke-0 membandingkan elemen indeks ke-1 dengan indeks ke-0. Karena elemen indeks ke-0 lebih besar daripada elemen indeks ke-1, maka dilakukan pertukaran, yaitu 10 tukar posisi dengan 8. Pada perulangan ke-1, membandingkan elemen indeks ke-1 dengan indeks kedua. Karena elemen indeks ke-1 lebih kecil dari elemen indeks kedua, maka tidak diperlakukan pertukaran. Pada perulangan kedua, membandingkan elemen indeks kedua dengan indeks ketiga. Karena elemen indeks kedua lebih kecil dari elemen indeks ketiga, maka tidak dilakukan pertukaran. Pada perulangan ketiga, membandingkan elemen indeks ketiga dengan indeks keempat. Karena elemen indeks ketiga lebih besar dari elemen indeks keempat, maka dilakukan pertukaran, yaitu 21 ditukar dengan 29. Tahap 4. Pada perulangan ke-0, membandingkan elemen indeks ke-0 dengan indeks ke-1. Karena elemen indeks ke-1 lebih kecil dari elemen indeks ke-1, maka tidak dilakukan pertukaran. Pada perulangan ke-1, membandingkan elemen indeks ke-1 dengan indeks kedua. Karena elemen indeks ke-1 lebih kecil dari elemen indeks kedua, maka tidak dilakukan pertukaran. Yang terakhir, perulangan kedua membandingkan elemen indeks kedua dengan indeks ketiga. Karena elemen indeks kedua lebih besar dari elemen indeks ketiga, maka dilakukan pertukaran, yaitu 27 ditukar dengan 21. Hasil akhirnya adalah 8, 10, 21, 27, 29, 76, atau angka sudah urut. Yang ketiga adalah selection sort atau metode seleksi. Merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Untuk setiap proses akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil atau ascending dan yang terbesar
descending akan dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Misalnya, untuk putaran pertama akan dicari data dengan nilai terkecil dan data ini akan ditempatkan di indeks terkecil. Pada urutan kedua akan dicari data kedua terkecil dan akan ditempatkan di indeks kedua. Selama proses, perbandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses. Berikut contoh selection sort. Di sini ada angka 29, 27, 10, 8, 76, dan 21. Langkah pertama yang kita lakukan, cek seluruh elemen array, temukan nilai terkecil. Nilai terkecil di atas adalah 8 dan tukarkan posisinya dengan nilai yang tersimpan pada posisi pertama dari array, yaitu 29. Yang kedua, temukan nilai terkecil kedua dari urutan kedua sampai ke 6, yaitu 10, dan tukarkan posisinya dengan nilai yang berada pada keduanya, yaitu 27. Lakukan perintah seperti di atas sampai dengan urut, sampai hasilnya 8, 10, 21, 27, 29, dan 76. Empat, insertion sort. Insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan atau sorting baik ascending maupun descending yang bekerja layaknya bermain kartu menggunakan tangan. Algoritma ini sangatlah simpel dan mudah dipraktekkan. Selain itu, algoritma ini juga tidak memerlukan penggunaan if layaknya algoritma bubble sort dan algoritma sorting lainnya. Algoritma ini sangat bagus digunakan bila data yang diurutkan jumlahnya besar. Baca penjelasan algoritma insertion sort seperti yang saya katakan di atas. Algoritma ini bekerja sebagai bermain kartu. Bayangkan ada 6 kartu di atas meja dengan urutan 29, 27, 10, 8, 76, 21. Algoritma insertion sort dimulai dari indeks array ke 1 yang berarti dimulai dari angka 29. Setiap ulangan kita akan membandingkan angka sebelah kirinya hingga angka tersebut lebih besar daripada angka di sebelah kirinya. Di sini angka 29 lebih besar daripada angka 27, maka posisinya akan berubah. Lanjut, masuk ke angka 10. Di sini angka 10 lebih kecil dibanding angka sebelah kirinya, yaitu 29 dan 27. Maka angka 10 akan berada di posisi paling depan. Selanjutnya angka 8. Di sini angka 8 lebih kecil dibanding 29, 27, dan 10, sehingga angka 8 berada di posisi paling depan menggantikan angka 10. Selanjutnya angka 76, karena ia lebih besar dari angka 29, 27, 21, 10, dan 8, maka posisi angka 21 berada di antara 10 dan 27, dan angka 76 berada di posisi paling akhir. Selanjutnya adalah metode quicksort. Quicksort merupakan algoritma pengurutan yang dikembangkan oleh Tony Hoare. Performa rata-rata pengurutan O, N log N untuk mengurutkan N item. Algoritma ini juga dikenal sebagai partition exchange sort atau disebut sebagai sorting pergantian pembagi. Pada kasus terburuknya, algoritma ini membuat pertandingan O, N pangkat 2. Walaupun kejadian seperti ini sangat langka,
quicksort sering lebih cepat dalam praktiknya daripada algoritma urut gabung dan heap sort. Dan juga urutan referensi lokalisasi memori quicksort bekerja lebih baik dengan menggunakan cache CPU, jadi keseluruhan sorting dapat dilakukan hanya dengan ruang tambahan log n. Contoh pengurutan quicksort. Dalam hal ini, saya punya angka sebagai berikut. 27, 29, 10, 8, 7, 76, dan 21. Langkah pertama adalah tentukan pivotnya. Dalam hal ini, saya memilih angka 8. Kemudian, buat partisipasi buat masing-masing angka sebelah kanan dan kiri. Kemudian, gunakan algoritma quicksort yang ada di atas. Jika angka lebih kecil dari pivot, maka akan diletakkan sebelah kiri. Dan jika lebih besar, maka letakkan di sebelah kanan. Langkah pertama adalah bandingkan angka 27 dengan pivot. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Karena angka 27 lebih besar, maka letakkan angka 27 setelah pivot. Jadi hasilnya seperti ini. 29, 10, 8, 27, 76, 21. Lanjut ke angka 29. Bandingkan angka 29 dengan pivot. Karena angka 29 lebih besar daripada 8, maka posisi berubah. Jadi, hasilnya seperti ini. 10, 8, 27, 29, 76, 21. Lanjut ke angka 10. Cek apakah angka 10 lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Karena angka 10 lebih besar dari pivot, maka letaknya berubah. Jadi, 8, 10, 27, 29, 76, 21. Bandingkan pivot dengan angka 76. Cek angka 76 lebih besar atau lebih kecil dari pivot. Karena angka 76 lebih besar, maka posisi tetap sebelah kanan. Yaitu hasilnya sebagai berikut. 8, 10, 27, 29, 76, 21. Lanjut ke angka 21. Cek angka 21 lebih kecil atau lebih besar daripada pivot. Karena lebih besar, maka posisinya terletak di antara 10 dan 27 sebelah kanan. Jadi hasilnya seperti berikut. 8, 10, 21, 27, 29, 76. Maka hasil dari metode quicksort ini adalah 8, 10, 21, 27, 29, dan 76.